Teman-teman, pernah nggak teman-teman itu membayangkan di tengah jutaan manusia yang berdoa ketika wukuf di Arafah, ada satu tangisan yang begitu mendalam, tangisan yang begitu tulus oleh seorang jemaah haji yang sedang viral. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bebaskan Palestina." Di waktu yang paling mustajab, di tempat yang paling suci, ia tidak meminta harta, tidak meminta jabatan, tetapi dia meminta kemerdekaan saudara-saudaranya yang tertindas di Palestina. Teman-teman, realitas di Palestina hari ini bukan sekedar konflik ya. Ini adalah luka kemanusiaan yang sangat dalam dan luar biasa. Data terbaru Mei 2026 itu mencatat ada sekitar 72.000 orang yang telah meninggal dunia dan lebih dari 172.000 orang terluka, dan mayoritas itu adalah perempuan dan anak-anak. Bayangkan, anak-anak kecil yang seharusnya bermain justru kehilangan kaki, kehilangan tangan, kehilangan keluarga. Bahkan PBB itu menyebut 1 dari 5 korban itu diamputasi di Gaza. Bukan hanya yang hidup yang disakiti, yang sudah meninggal pun jadi korban. Dia tidak dibiarkan tenang di alam sana. Kuburannya dibongkar, jenazahnya itu dipindah secara paksa. Apakah ini masih disebut dengan kemanusiaan? Lebih dari itu, wilayah Gaza hari ini dikuasai sekitar 60% oleh militer Zionis. Dan yang lebih menyakitkan, Gaza berubah menjadi tempat yang paling mematikan bagi jurnalis di dunia. Hampir 300 jurnalis itu tewas hanya karena mereka ingin menyampaikan kebenaran. Seolah-olah dunia dibuat buta, dibuat tuli. Hari ini kita melihat masih banyak juga yang berharap kepada PBB, BOP. Padahal menurut saya nihil hasilnya. Sampai kapan coba? Teman-teman, hampir 3 tahun sejak 2023 serangan besar itu dimulai, dan hari ini penderitaan itu masih berlangsung. Tidak boleh kita lupa. Lebih dari 2,4 juta itu hidup dalam ancaman kelaparan. Tapi yang lebih menyakitkan bukan hanya itu ya. Ketika dunia Islam justru terpecah lebih dari 50 negara muslim. Mereka muslim, namun Palestina masih sendiri. Apakah kita benar-benar sudah menjadi satu umat, satu saudara? Atau kita hanya bersatu dalam doa tanpa aksi yang nyata? Bahkan tidak hanya itu, para aktivis kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla juga jadi korban oleh mereka. Mereka kan bukan militer ya. Mereka murni ingin membantu selayaknya manusia yang punya hati nurani atas blokade itu. Teman-teman, kita kembali ke Arafah. Tangisan jemaah haji yang sedang viral itu saya kira bukan tangisan pribadi. Itu adalah suara hati umat Islam. Hari ini mungkin kita tidak bisa berdoa di Arafah, tapi kita masih punya suara, masih punya doa, masih punya kepedulian. Jangan sampai kita menjadi bagian mereka yang terus diam, lupa atas kejadian Palestina. Karena sejarah akan mencatat siapa yang akan peduli, siapa akan yang membebaskan mereka, dan siapa yang acuh terhadap mereka. Teman-teman, menurut teman-teman, kira-kira apa ya yang bisa membebaskan Palestina hari ini? Tulis ya di komentar.